Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis validitas instrumen tes dengan menggunakan SPSS, yaitu pakai product moment atau version. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disebutkan di pengantar, bahwa di video kali ini kita akan mencoba melakukan analisis validitas instrumen satu tes, gitu ya. Instrumen tes dalam hal ini soal multiple choice dengan SPSS, yaitu kita akan menggunakan version atau yang lebih dikenal dengan product moment. Oke, kita mulai. Baik, nah ini datanya, ini sudah di tabulasi di Excel, gitu ya. Ini data hasil uji coba instrumen tes pemahaman materi akhlak, jadi soal multiple choice yang dibuat sebanyak 100 soal dan diuji cobakan ke sekitar 60 responden. Prinsipnya, semakin banyak responden yang ikut serta dalam melakukan uji coba soal, itu peluang valid dari soal itu semakin tinggi. Jadi kalau Anda mau melakukan uji coba, ya minimal 200 sampai 500 orang lah. Jadi supaya soal yang Anda buat tuh kemungkinan validnya itu tinggi. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita akan melakukan uji validitas dengan SPSS dari data ini. Gitu. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengcopy data ini ke SPSS. Oke, sekarang kita ke SPSS. Nah, ini window data SPSS editor. Nanti data yang dari Excel itu Anda pindahkan ke sini. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu variabelnya. Jadi ada sekitar 101 variabel. 100 variabel soal. Satu itu variabel jumlah total, karena nanti kita analisis validitas itu mengkorelasikan setiap butir item dengan jumlah soal, ya jumlah dengan jumlah jawaban soal, gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Makanya kita buat variabelnya di sini. Variabel pertama itu soal, tipenya numerik, ininya 0, supaya tidak ada desimal. Ini labelnya Anda bisa buat atau tidak. Kalau udah buat, misalkan soal nomor 1 dan sebetulnya ya, dan seterusnya. Lalu measure-nya scale. Itu yang pertama. Nah, yang lainnya tinggal kita kopikan dulu. Kita klik di sini ya. Cara copy variabel, Anda coba tonton video saya yang lain tentang mengenal SPSS ya. Klik kanan, copy, lalu taruh di baris kedua, klik kanan, paste variabel. Oke, nah ini variabel yang akan kita kopikan 99, mulai dari nomor 2, tapi untuk ininya satunya dihilangkan ya, karena nanti kalau satunya ada, nanti ini 1, 2, 1, 3. Jadi kalau gini, ini langsungnya soal 2 dan seterusnya ya. Jadi mulai dari nomor 2, jadi nanti variabel pertama itu soal 2, lalu terus 3, 4 sampai 100. Kita klik OK. Nah, soal 2, 3, 4 dan sampai 100 sama kan? Nah, yang terakhir satu lagi variabel jumlah, jadi jumlah skor. Gitu ya. Ini juga sama. 0, ininya juga scale. Nah, coba kita lihat data view. Nah, ini kan sudah jelas ya, soal 1, 2, sampai soal 100 dan jumlah. Nah, sekali lagi, kita nanti akan mengkorelasikan setiap item ini, jadi ini dikorelasikan dengan product moment, itu dengan jumlah skornya. Nah, ini ya, nah dengan ini, dengan variabel jumlah skor. Gitu ya.
Oke, sekarang kita balik lagi ke Excel. Nah, ini. Jadi data ini tinggal langsung kita copy ya. Kita copy. Nah, dengan jumlahnya jangan lupa. Oke, ini blok, Ctrl C. Dipastikan 60 dan 100 sama jumlahnya. Oke, sekarang kita balik ke SPSS Window Editor. Nah, untuk mengkopikan data, Anda klik di sini, klik kanan, lalu paste. Nah, ini data sudah tercopy. Kita lihat. Oke, sampai jumlah. Nah, sampai jumlah sudah ya. Oke, ke bawahnya ada 60. Coba. Kita ke bawah. Nah, oke, ke bawah 60. Jadi ada 60 kasus. Jadi ini dijubakan kepada 60 orang. Sekali lagi, kita akan melakukan korelasi dengan person atau product moment setiap butir item ini dengan variabel. Jadi variabel setiap item dengan variabel jumlah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita mulai sekarang. Untuk menganalisanya, kita pilih ini, analyze. Lalu di sini ada submenu correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, untuk yang dikorelasikan ini semua variabel. Ctrl A, lalu pilih ini, klik sehingga semuanya masuk ke sini. Nah, jangan lupa checklist ini karena kita akan melakukan korelasi koefisien dari person atau product moment to tail, jangan lupa. Dan ini checklist ini supaya kita secara visual mudah. Karena nanti kalau soal yang valid itu akan terlihat ada tanda flagnya gitu ya di setiap hasil dari signifikasi personnya. Nanti kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini oke, tidak perlu ada hal lain yang perlu di setting gitu ya. Oke saja. Nah, ini hasil outputnya. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk menentukan satu item soal itu valid atau tidak, kita perhatikan nilai korelasinya, ini ya, yang baris ini. Lalu kita juga perhatikan bisa dua, ini nilai sig to tail-nya atau nilai probabilitasnya. Nah, ketentuannya, kalau nilai korelasinya itu lebih besar daripada nilai R tabel, jadi kalau R hitung, ini namanya R hitung, per correlation. Jadi kalau lihat, jadi tapi nilai per correlation ini jangan lihat yang ini ya, lihatnya yang di ujung, yang dekat jumlah. Nah ini. Nah kalau ini R hitung namanya. Kalau ini lebih besar daripada R tabel, maka soal itu valid. Tapi kalau lebih kecil daripada R tabel, maka soal itu tidak valid, invalid kalau lebih kecil. Termasuk kalau negatif. Kalau negatif ini jelas otomatis itu tidak valid. Nah yang kedua lewat ini nilai probabilitas atau sig to tail. Nah kalau nilai ini yang kedua ya, ini untuk soal nomor 1 nih. Kalau ini lebih kecil daripada 0,05 dan nilai korelasinya positif, maka soal itu valid. Tapi kalau nilai ininya lebih besar, lebih kecil daripada 0,05, tapi nilai ininya negatif, itu invalid. Dan juga kalau nilai 0,05-nya, maksud saya nilai apa ini probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka invalid. Jadi valid itu kalau lihat yang ini ya, kesimpulannya valid itu kalau ininya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai korelasinya positif. Invalid kalau nilai signifikasi itu tailnya lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05 tapi ininya negatif. Sementara kalau lihat dari korelasinya,
Kalau nilai korelasinya R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka itu valid dan bertanda positif. Tapi kalau lebih kecil nilai R tabelnya dibandingkan dengan R hitungnya lebih kecil nilainya lebih kecil dibandingkan dengan R tabel, atau R hitungnya bertanda negatif, maka itu tidak valid. Nah, kalau secara visual kita lihat yang ada tanda bintangnya dan positif, nah itu valid berarti. Jadi misalkan ini untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, soal nomor 7 ini bintangnya ada 2. Nah, berarti ini valid di 0,01. Jadi sangat valid gitu ya. Nah, kalau ini valid di 0,05. Jadi Anda tinggal milih yang ini saja gitu ya, yang ada bintang. Nah, tapi kalau yang negatif, jadi contoh yang negatif misalkan tapi ada tanda bintangnya. Sebentar. Ya, negatif yang ada tanda bintangnya, ada tidak? Nah, ini. Ini kan ada tanda bintang tapi nilai negatif. Nah, ini otomatis kesimpulannya itu invalid. Ya, karena tandanya kesimpulan tadi juga ketika nilai ininya kecil, ini kan lebih kecil daripada 0,05 gitu ya. Tapi karena ininya negatif, makanya ini invalid. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah tahu satu soal valid? Jadi yang dipakai nanti untuk jadi instrumen itu adalah yang valid saja, termasuk ke ujian uji berikutnya, karena selain uji validitas itu ada uji reliabilitas gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita lihat R tabelnya ya untuk memastikan ya. R tabel dari R hitung ini dengan N-nya 60. Nah, ini nilai R tabel untuk signifikansi 5% dan 1%. Nah, kita lihat kalau 5% sebelah sini, kalau 1% di sini. Nah, kita lihat N-nya tadi 60. Nah, ini untuk N60 yang 5% itu 5, 2, 254 R tabelnya. Untuk 1% 330. Nah, kita catat ini ya. Untuk yang 5% itu 0,254. Untuk yang 1% berapa tadi? 330. Ini ya, kita tandai merah di sini. Nah, coba. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Jadi 0,254 dan 0,330 untuk 1%. Oke, kita balik lagi ke output SPSS tadi. Oke. Nah, ini output yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 1 ya, 1 saja nanti. Nah, ini 2,37. Ini kan lebih nah, ini lihat ya kriteria di sini. Nah, ini lebih tadi R tabelnya 0,254, berarti itu lebih kecil daripada 0,254 yang signifikasi 5%. Berarti ini pasti tidak valid. Ini pun makanya tidak ada tanda bintang di sini. Nah, coba lihat yang ada tanda bintangnya. Nah, ini 369 itu bintangnya ada 2, berarti dia valid bukan hanya di 5%, tapi di 1%. Karena tadi 1%-nya 0,330. Jadi lebih besar daripada 0,330. Nah, berarti ini valid. Tapi kalau yang satu bintangnya, nah misalkan ini kan 327. Nah, ini hanya valid di signifikansi yang 5%, 0,254. Gitu. Tapi kalau yang di 1%, karena nilai ini lebih kecil dari 0,330. Gitu. Sehingga ini validnya di 5%. Tapi baik valid di 5%, 1%, ya, yang penting soal itu valid. Nah, kalau kita hitung misalkannya soal yang validnya ada berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya lah ya. Jadi di sini kita harus menghitung manual berapa jumlah yang validnya. Oke, saya kira itu saja ya, menghitung validitas dengan SPSS. Nanti saya juga akan menunjukkan cara bagaimana menghitung validitas dengan menggunakan Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.